Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pak Haji Nurdin Rifai beserta jajaran pengurus yayasan, pada Kepala LLDikti 4 Jawa Barat dan Bapak Dr. Muhammad Samsuri atau yang mewakili Ibu Ketua STI Gizi Business School, Profesor Dr. Kamil atau yang mewakili Ketua Senat Perguruan Tinggi Gizi Business School, Senat, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gizi Business School yang dapat saya satu persatu, dan seluruh, dan mohon izin saya sebutkan karena ini penghargaan yang luar biasa bagi Pekalongan yang jauh-jauh datang ke Jakarta. Profesor Dr. Gofur Ahmad STMM, Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Jakarta. Mungkin yang tidak sempat hadir namun sudah konfirmasi berhalangan karena ini live, jadi saya ingin Bu Dr. Susilo MSI, dosen FEB Universitas Indonesia, Dr. Ahmad Hermanto, Dr. Haji Elanul Hadi, Ketua ST Hidayatullah Depok yang hari ini mudah-mudahan hadir, Direktur APT, Ketua Kampus, Kepala SMK LIBA, dan hadir hari ini Dr. Purwanto, Ketua Umum Alumni Fakultas Ekonomi Unsur. Kami ingin juga yang sudah konfirmasi hadir Bapak Dr. Ahmad Dading dari UKM dan Koperasi Bappenas, Bapak Ahmad Zabadi SHMM, Deputi Perkoperasian Kemenkop UKM RI, Bapak Dr. Bitra, Kepala Analis Kebijakan PKF Kemenkop RI yang hadir. Terima kasih Bapak. Bapak Daniel Asnur, Pengawas Utama Kemenkop Koperasi. Terima kasih Bapak. Pak Dr. Bagus Aryo, Direktur Mikro Syariah KM, Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah. Sahabat-sahabat, pada kesempatan hari ini saya Bapak Pamitra, Co-founder Tani Hub, Komisaris Bank Newcomers, Hanwa dari aku Finance, Bapak Dr. Surya Budiman, Bapak Agus Rahmadi, Bapak Sitorus dari ILO, Ibu Renata Simatupang, Chief of Party, Dr. Nusresno dari Biarta Institute, kemudian ada sahabat-sahabat saya, Bapak Dwinda, Mas Ilham, Riono, Mas Ahmad Ega Pratama, wabil juga dari masyarakat ekonomi syariah, jauh-jauh dari Pekalongan hadir. Terima kasih. Ada Bu Linda, Bu Fiana, Mas Arif, dan seluruh hadirin termasuk panitia yang saya dapat sebut satu persatu. Nanti saya muliakan. Dalam kesempatan yang baik ini, mohon izin perkenankan saya untuk menyampaikan orasi ilmiah yang saya angkat judulnya adalah Landscape Keuangan Mikro Indonesia Kontemporer. Saya coba untuk mengangkat sebuah logisme pemikiran yang menghasilkan sebuah pengetahuan, dan pengetahuan itu kemudian mendrive tindakan-tindakan dalam bentuk kebijakan, baik yang dilakukan oleh pemerintah yang kemudian
dilanjuti oleh pemerintahan dan kemudian menimbulkan dampak berupa bangunan. Ini merupakan sebuah sintesa antara mainstream pemikiran, kemudian dalam bentuk diejawantahkan kebijakan, dan kemudian menjadi sebuah model bisnis yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Bapak Ibu sekalian, kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan pengangguran menjadi momok bagi setiap negara, tidak hanya negara yang terbelakang dunia ketiga atau dunia kedua, bahkan negara maju pun menghadapi hal yang sama. Masalah yang sangat krusial yaitu masalah kemiskinan. Ini kalau kita coba tengok di dalam kitab suci, ada 5 surat penting dan ada 11 ayat yang mengangkat tema kemiskinan di dalam Al-Quran. Ada 11 ayat yang diangkat sebagai sebuah, menurut hebat saya, ini adalah sebuah perhatian dan atensi yang luar biasa Sang Maha Pencipta. Karena kemiskinan menjadi hal yang selalu dihadapi manusia dan bagaimana kita bisa menghadapinya. Bapak Ibu sekalian, tingkat kemiskinan kita dua yang bisa saya ambil dari laporan BPS sebesar 9,57%. Atau banyak 26 juta orang berada di bawah garis kemiskinan. Ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia di dalam rasio Gini kita pada periode yang sama sebesar 0,381 dan tingkat pengangguran terbuka kita per Februari tahun ini 2023 sebesar 5,45%. Sebagai sebuah ilustrasi Bapak Ibu sekalian, 26,6 juta ini kalau kemudian kita jadikan satu, ada 4 negara ASEAN, yaitu Kamboja yang kemarin sama-sama mengikuti berbagai event olahraga, itu jumlahnya 16 juta di Kamboja. Kemudian tetangga itu 5,6 juta. Lalu Brunei itu 2,4. Timor Leste itu sekitar 54.000 jiwa. Artinya kalau 4 negara itu digabungkan dan kemudian orang miskin kita ditaruh seluruh 4 negara orang miskin. Ini fenomena yang kita hadapi. Ada sekitar 3 miliar orang penduduk dunia yang hidup dengan pendapatan kurang dari 2 US dollar per hari. Mereka adalah masyarakat miskin dengan 5 anak dan 1 diantaranya meninggal dunia sebelum usia 5 hari. Jumlah penduduk Indonesia yang dengan penghasilan kurang dari 2 US dollar per hari hampir sama jumlahnya dengan jumlah total penduduk dari semua negara di kawasan Asia Timur kecuali Cina. Setiap 100 penduduk Indonesia terdapat 12 orang miskin, atau secara total ada 26,3 juta penduduk miskin menurut perhitungan BPS tahun 2022. Tantangan besar lainnya adalah masalah literasi keuangan yang masih rendah. Literasi di bawah 50% atau 9,9% tahun 2022. Keuangan di sini sudah mencapai lebih dari 85%. Angka ini dapat keuangan seperti menabung, investasi, meminjam tanpa disertai dengan pengetahuan yang cukup dan memadai. Sehingga wajar berbagai kasus investasi, kasus pinjol di sektor keuangan kita marak dan bertubi-tubi mendera dengan tingkat kerugian di akhir tahun 2002 kemarin mencapai lebih dari 200 triliun. Bapak Ibu sekalian, sebagai sebuah ilustrasi, ketika inklusi kita di 85% artinya bahwa sebagian besar masyarakat kita itu bisa masuk di dalamnya. Kemudian menjadi tugas besar kita bagaimana masyarakat kita, bahkan di lingkungan internal akademik saja kita banyak menjumpai bahwa semua di kalangan intelektual juga memahami hal ini dan menjadi korban penipuan di berbagai investasi maupun di lembaga keuangan yang sebetulnya ilegal. Bapak Ibu sekalian, barangkali Profesor Mubiarto kita sudah
mengenal beliau, walaupun 18 tahun yang lalu beliau tepatnya tanggal 24 hari lagi ini hari meninggal. Kita sekali mendengar kata kemiskinan, ketimpangan sosial, pengangguran yang sejatinya sedang diperjuangkan oleh bangsa di dunia. Program bersama yang dilakukan oleh dunia melalui PBB lewat MDGs, Millennium Development Goals, mengamanatkan bahwa instrumen yang dalam memerangi kemiskinan adalah microfinance dan dilanjutkan dengan program Sustainable Development Goals. Keuangan mikro telah menjadi isu internasional dan menjadi pusat perhatian masyarakat dunia, terutama menghadapkan hadiah tahun 2005. Kemudian Asian Development Bank juga untuk Microfinance Task Force untuk mempersiapkan strategi pengembangan microfinance. Tempo ADB disetujui pada tanggal 8 Juni 2008 berjalan. Hasilnya disebarkan ke seluruh dunia dan mengajak semua komponen, baik swasta maupun negara terlibat dalam microfinance sebagai upaya membangun ekonomi baru di dunia. Perubahan paradigma. Dominasi ekonomi konvensional sebagai salah satu alternatif dewasa di antaranya menciptakan sebuah aktivitas ekonomi global yang bernama Peninsula. Dapat dikatakan tidak ada negara di oleh aktivitas pasar keuangan. Fluktuasi yang terjadi di dalamnya mempengaruhi kondisi ekonomi dunia. Sistem ekonomi konvensional berarti sistem ekonomi berdasarkan ilmu ekonomi konvensional yang secara umum diikuti masyarakat. Cara menulis bahwa ilmu ekonomi konvensional telah mendominasi dan mendasari pemikiran, karya ilmiah, research, sehingga kegiatan ekonomi selama ini dalam lebih dari satu abad telah berada dalam satu pemikiran yang sama. Di dalam bukunya yang lain, Capra menuliskan ada 3 sistem ekonomi yang kini dominan di dunia, yaitu kapitalisme, sosialisme, dan keturunannya, serta negara sejahtera atau welfare state. Masing-masing telah mengalami revisi penting dan telah jauh berbeda di versi aslinya. Kita bisa melihat ya, sementara beberapa pemikir yang lain, Syed Ahmad misalnya menuliskan 100 tahun terakhir di bawah kepemimpinan Barat telah mengalami 4 ideologi ekonomi, yang namanya kapitalisme, sosialisme, dan sejahtera atau welfare state. Peraih Nobel ekonomi yaitu memakai istilah mixed ekonomi untuk sistem ekonomi yang berlaku dewasa ini. Itu ekonomi pasar yang mengadopsi ekonomi terpusat. Produk kapitalisme, sedangkan ekonomi terpusat merupakan produk sosialisme. Nah, ada mix ekonomi yang menggabungkan dua paham. David Colander mendefinisikan financial market sebagai pasar di mana aset-aset keuangan dan jaminan keuangan diperjualbelikan. Contoh dari pasar keuangan ini adalah pasar saham dan perbankan. Contoh pasar keuangan yang diutarakan oleh Colander, yang kemudian dikutip oleh Samuelson, bahwa institusi perantara keuangan atau financial intermediaries, pasar keuangan dan institusi perantara keuangan identik. Buktinya adalah krisis ekonomi global yang melanda dunia tahun 2008, krisis di pasar keuangan Amerika Serikat akibat mortgage, subprime, kemudian gejolak merembes ke seluruh dunia. Pasar keuangan digerakkan oleh institusi perantara keuangan. Salah satu dari institusi tersebut adalah bank.
sektor perbankan dimasukkan ke dalam pembahasan ekonomi makro. Hal ini kenapa? Karena pengaruh sektor perbankan berdampak sangat luas. Sehingga dibutuhkan kebijakan dari pemerintah dan negara dalam pengelolaannya. Aktivitas perbankan berperan penting dalam dinamika perekonomian. Merupakan institusi yang menerima, menyimpan, mentransfer, membayarkan, menukar, meminjam, dan menginvestasikan atau melindungi uang bagi kepentingan konsumennya. Beberapa pakar sepakat mengubah kondisi perekonomian di negara-negara miskin dan berkembang dengan menggunakan paradigma baru, yaitu memberdayakan kaum miskin, dan cara yang terbukti paling efektif adalah implementasi microfinance. Studi kasus di Bangladesh misalnya, microfinance dapat mengentaskan kemiskinan lebih dari separuh penduduk di Bangladesh. Dianggap telah tidak untuk diberikan ternyata untuk menyelesaikan sekalian yang bahagia. Mencoba kita definisikan sebetulnya microfinance. Microfinance adalah layanan keuangan yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan yang memberikan layanan, apakah itu bank, lembaga keuangan bukan bank, yang layanan kepada masyarakat berpenghasilan dalam bentuk pinjaman atau tabungan mikro atau asuransi mikro misalnya, atau pembayaran dengan jumlah yang minimal pun bisa tetap dilayani, maka di situ ada praktek keuangan mikro. Jadi keuangan mikro tidak selalu identik hanya dengan lembaga keuangan mikro atau hanya koperasi saja. Siapapun pelakunya, ketika dia memberikan layanan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, maka dialah microfinance. Bapak Ibu sekalian, pernah sama yang trickle down, bahwa masyarakat ke bawah jadi ekonomi yang merata. Menambahkan investasi modal, dan disinilah yang kemudian kita sangat mengenal bahwa untuk melakukan suatu maka dilakukan investasi di lokasi. Salah satu bentuk intervensi keuangan adalah memberikan pinjaman atau kredit, yang memberikan pinjaman atau kredit. Dan ternyata ketika praktek itu dilakukan, tidak serta-merta ada suatu perubahan terhadap kondisi perekonomian di wilayah yang bersangkutan. Berdasarkan dari yang model bisnis keuangan mikro di dunia, ada 4 model bisnis yang kemudian berhasil memberikan dampak sosial ekonomi yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Yang pertama adalah model Grameen Bank, dan kebetulan itu direplikasi di Indonesia, dan ada satu koperasi yang besar yaitu Koperasi Mitra Duafa
Ini kalau ada Bu Nining, terima kasih. Bu Nining merupakan salah satu inisiator yang kemudian mendirikan yayasan apa sekarang Bank sudah aset dan omset, saya belum tahu hadir atau tidak. Yang saya dengar sudah lebih dari, dan itu merupakan lesson yang baik yang kita tidak perlu khawatir, tidak perlu belajar sendiri. Bisa kita kemudian sebagian di negara dunia institution ini, kalau di bahasa kita adalah ya koperasi simpan pinjam. Itu sangat berhasil di Amerika Latin dan Amerika Utara, Amerika Selatan, dan kemudian di beberapa negara Eropa itu kredit union yang kemudian dia bisa memberdayakan anggotanya dan kemudian perubahan ekonomi secara luas. Dan itu ke depan menjadi arah dalam perkembangan perkoperasian kita ke depan. Lalu model yang keempat namanya Village Bank. Ya, Village Bank. Village Bank ini kalau di kita yang kita kembangkan misalnya seperti lembaga keuangan mikro yang sekarang undang-undang tersendiri. Nah, di situ sebetulnya ada prinsip yang tidak bisa ditinggalkan dalam praktek keuangan mikro. Ya apa sih praktek keuangan mikro komersial? Bedanya di dalam beberapa literasi yang kita baca dan hasil dari pengalaman praktek keuangan mikro di dunia, yang pertama adalah outreach dan kedalaman. Praktek pelaku keuangan mikro semakin dia bisa dalam, artinya menjangkau masyarakat semakin miskin, maka berarti prinsip keuangan mikro semakin itu prinsipnya. Jadi kalau ada lembaga keuangan yang tidak bisa menjangkau masyarakat miskin, berarti walaupun dia mengatasnamakan misalnya koperasi, tapi kalau dia yang dilayani adalah masyarakat middle up, maka berarti dia bukan keuangan mikro. Lalu prinsip yang kedua adalah pemberdayaan. Semua keuangan mikro di dunia dia tidak bisa lepas antara kredit hanya sebagai agregator saja. Kan adalah empowerment. Jadi kalau ada lembaga keuangan mikro mengatasnamakan keuangan mikro, apakah koperasi atau lembaga lain, tidak melakukan pemberdayaan, maka dia bukan keuangan mikro. Itu prinsip yang kedua. Lalu prinsip yang ketiga adalah bicara tentang sustainability, yaitu keberlanjutan. Artinya apa? Bahwa praktek keuangan mikro, walaupun dia melayani orang miskin, tetap harus untung. Kalau tidak untung, maka dia berhenti, tidak sustainable. Nah, disitulah yang kemudian membedakan produk yang dikembangkan oleh keuangan mikro ini berbeda dengan lembaga keuangan seperti perbankan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami muliakan, kemudian ada pergeseran pemikiran. Teori keuangan mikro modern tidak mampu memberikan solusi atas permasalahan besar yang dihadapi atau breakthrough bagi masalah kemiskinan. Teori yang dipelajari dan dikembangkan dalam ranah disiplin berakar pada basis money and corporate dan menjadi asing dan keliru manakala dia harus berhubungan dengan masyarakat miskin dalam paradigma mainstream. Suatu pengantar bahwa Muhammad Yunus telah membongkar kepalsuan kapitalisme yang jelas-jelas diskriminatif terhadap orang miskin, seperti terlihat dalam praktek perbankan, mulai dari bank lokal sampai bank internasional. Dia mengatakan ada financial, yaitu konsep yang mendiskriminasi antara
the have dan masyarakat the poor. Bapak Ibu sekalian, kita coba untuk melihat ada suatu premis dasar yang membangun dalam sistem keuangan mikro kita. Silogisme mikro memiliki premis sebagai berikut: dan teknologi serta SDA ternyata tidak sama. Kemudian yang ketiga, pemberian akses yang sama atas faktor produksi akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga sangat irasional jika ada keinginan, harapan, dan upaya untuk meningkatkan masyarakat, namun tidak memberikan akses yang sama kepada mereka. Bapak dan Ibu sekalian, dalam pengembangan keuangan mikro, bisnis model menjadi salah satu hal yang menjadi acuan di dalam pengembangan bentuk, cara, dan kebijakan yang semestinya sejalan antara dan masyarakat intelektual di kalangan akademisi. Dewasa ini, kalau kita sekalian, ada sebuah perubahan yang cukup signifikan, apakah dalam pengamatan kita atau pada kita sempat memperhatikan, yaitu distribusi aset menuju kepada kapitalisasi aset. Mohon izin saya lanjutkan. Selama Orde Baru, kegiatan keuangan mikro kita melalui pemberian bantuan hibah dan subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah lewat lembaga-lembaga informal dan juga dilakukan oleh kementerian dan kelembagaan pemerintah sendiri menggunakan prinsip top-down. Lalu kemudian menjelang akhir abad 20 kita pernah mendapati dan masih mengingat dengan segar di dalam ingatan kita, ya, dan yang dilakukan oleh pemerintahan SBY pada saat itu, dan kemudian kita menghadapi MPM. Dan saat itu uang negara, kebijakan fiskal mengalir ke masyarakat, ya, mengalir ke masyarakat, ya, dalam bentuk kelompok-kelompok usaha, dalam bentuk lembaga-lembaga informal yang kemudian mengelola dananya untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat. Nah, lalu kemudian sejak tahun 2017, ya, sejak tahun 2017 arah pembangunan keuangan kita berubah. Diberikan secara oleh pemerintah melalui lembaga keuangan mikro, misalnya kayak di KUB, kemudian koperasi, telah ditiadakan. Dana pemerintah yang mestinya dialokasikan ekonomi dalam satu kelembagaan. Pembiayaan untuk dalam suatu usaha mikro yang langsung memberikan, dan di bidang-bidang teknis lainnya kemudian berakhir, ya. Nah, disinilah arah kapital menuju pada, ya, pada politisasi. Nah, kemudian yang terakhir adalah adanya disrupsi dalam bidang digital financial technology. Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa menghindari adanya teknologi, dan kemudian sekarang praktek keuangan mikro ada dalam dua tekanan. Tekanan dari atas, ya, top pressure dan bottom pressure. Ya, dari atas dalam bentuk holding mikro, dari bawah dalam bentuk financial technology. Nah, kalau kita kemudian proyeksikan ke depan, Bapak Ibu sekalian, maka kita akan menghadapi dua kecenderungan. Metode pendekatan kepada masyarakat berpenghasilan rendah ke depan akan mengerucut pada dua pendekatan, yaitu digital touch dan digital touch. Pertama, bagaimana pemerintah akan menyikapi kecenderungan kapitalisasi aset yang terjadi saat ini dengan menggunakan korporatitas sebagai suatu pilihan dalam pengembangan keuangan mikro ke depan, ataukah kita akan menyeimbangkan melakukan redistribution aset melalui penguatan terhadap kelembagaan existing seperti koperasi pinjam atau lembaga keuangan mikro yang ada. Kedua, apakah peningkatan kecakapan dan keterampilan kerja
masyarakat berpenghasilan rendah akan tetap dijalankan melalui sistem keuangan yang ada atau tidak? Apa mikro ke depan apabila dijalankan fungsi pemberdayaannya, fungsi teknologi, maka berarti minus pada prinsip-prinsip keuangan mikro, yaitu prinsip pemberdayaan dan pemerataan. Jika kedua-duanya tidak berfungsi dan berjalan terus, maka praktek keuangan mikro kita muncul adalah penghisapan. Dan terhadap debut atau demikian orasi ilmiah yang disampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya, semoga bermanfaat bagi masyarakat akademisi, pengambil kebijakan, para pelaku di industri keuangan mikro dan masyarakat Indonesia. Sebagai kata penutup, saya ingin mengutip salah satu paragraf dalam buku The Death of Expertise yang ditulis oleh seorang profesor dari US, Harvard Extension School, yang mengatakan, kita sesungguhnya berada pada masa yang sangat berbahaya. Begitu banyak orang memiliki banyak akses ke berbagai pengetahuan, tapi sangat enggan gejala para pakar. Tom Nichols. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam